Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena nikmat-nikmat yang besar, karunia-karunia-Nya yang agung, di antaranya nikmat hidayah sehingga kita bisa mengenal agama Islam, kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah yang besar ini, maka pertahankan, istiqomahkan dan terus kita menjaga nikmat ini sampai meninggal dunia. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim, karena inilah yang akan ditanyakan oleh malaikat di dalam kubur. Barang siapa yang memahami 3 landasan ini kemudian mengamalkannya, menjalankan konsekuensi dari 3 landasan ini, maka insyaallah dia akan berhasil melewati fitnah kubur, melewati pertanyaan malaikat di dalam kubur, yaitu man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Dan kita sudah masuk pada pembahasan landasan yang pertama, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, fa idza qila lak man rabbuka faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Apabila engkau ditanya siapa Tuhanmu, maka katakan Tuhanku adalah Allah. Tuhanku adalah Allah yang telah memeliharaku dan juga memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan Allah itu adalah sesembahanku, tidak ada bagi saya sesembahan atau tidak ada sesembahan selain daripadanya. Aku tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah alam. Itu adalah makhluk. Jadi selain daripada Allah itu makhluk. Yang tidak makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Khaliq. Allah adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Adapun selain daripada Allah maka makhluk, yaitu ciptaan, dan dinamakan dengan alam. Selain daripada Allah dinamakan alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku termasuk salah satu dari alam itu. Wa idza qila lak bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Ketika ditanya lagi, dari mana kamu mengenal Tuhanmu itu? Kamu mengatakan Allah itu ada. Kamu percaya kalau Tuhan kamu itu adalah Allah. Padahal kamu belum pernah melihatnya. Kamu belum pernah meraba, merasakan atau menyentuh siapa itu Tuhan kamu.
Kamu belum pernah mendengar tentang Tuhan itu atau mendengar ucapannya, mendengar suaranya. Kamu belum pernah melihat wujudnya. Lalu dari mana kamu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bi ayatihi wa makhluqatihi. Saya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tanda besarnya, wa makhluqatihi, dan seluruh makhluknya. Karena adanya makhluk itu menunjukkan adanya Khaliq, adanya pencipta. Adanya sesuatu yang teratur menunjukkan ada yang mengatur sesuatu itu. Adanya tanda-tanda ini itu kita bisa menetapkan bahwa semua itu diatur, diciptakan dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Mungkin ada yang masih ingat? Ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ya, ayat syar'iyah berupa ayat-ayat Al-Qur'an, berupa penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada manusia, semua nabi-nabi itu mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Kemudian ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaan-ciptaan, tanda-tanda besar yang kita saksikan dalam kehidupan ini, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir pembahasan sampai sini ya. Sekarang kita lanjut dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menerangkan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda besar yang diciptakan oleh Allah adalah al-lailu wan-nahar, malam dan siang. Wasyamsu wal-qamar, matahari dan juga rembulan. Wa min makhluqatihi, adapun makhluk-makhluknya yaitu berupa as-samawatus sab' wal ardunas sab' wa man fihinna wa ma bainahuma, yaitu berupa 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan makhluk-makhluk antara keduanya, antara langit dan bumi ini banyak sekali makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda besar yang diciptakan oleh Allah yaitu al-lailu wan-nahar, malam dan siang, wasyamsu wal-qamar, matahari dan rembulan. Maka la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, jangan kalian sujud, jangan kalian menyembah kepada matahari dan juga kepada rembulan, akan tetapi wasjudu lillah, sembahlah Allah saja, sujudlah hanya kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan matahari dan juga rembulan itu, dan juga semua makhluk-makhluk yang lain. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian itu betul-betul jujur di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fussilat ayat 37 tanda-tanda besar. Ini di antara tanda-tanda besar ciptaan Allah. Jadi biasanya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa min ayatihi. Nah, ketika ada kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan bahwa makhluk ini makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat istimewa. Termasuk Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Allah gunakan kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda besar kekuasaan Allah adalah menjadikan kalian berpasang-pasangan, menciptakan pasangan untuk kalian dari diri kalian sendiri. Jadi bukan pasangan dari makhluk lain, bukan pasangan dari alam lain, tapi dari manusia sendiri. Tidak dari jin, tidak dari malaikat, tidak dari hewan,
tidak dari tumbuh-tumbuhan, tapi pasangannya itu adalah dari manusia, min anfusikum, dari dirimu sendiri. Termasuk dari dirimu sendiri adalah dari tulang rusukmu sendiri. Nah, ini termasuk tanda-tanda besar. Nah, di sini tanda-tanda besarnya adalah malam dan siang. Ya. Kalau kita melewati malam dan siang, seakan-akan itu cuma hal yang biasa, ya, tidak ada istimewanya. Tapi kalau kita tadabburi, direnungkan betul-betul pergantian malam dan siang, kita akan betul-betul mengetahui kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah-hikmah di balik pergantian malam dan siang. Bagaimana Allah menjadikan malam? Kenapa harus ada malam? Hikmahnya sangat banyak yang bermanfaat untuk manusia. Dengan adanya malam, manusia bisa istirahat. Allah menutupi siang itu dengan malam agar manusia bisa tidur, bisa istirahat. Sebagaimana dalam surat An-Naba, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian, yaitu yang bisa menutupi cahaya, sehingga orang bisa istirahat dengan tenang. Orang bisa semuanya istirahat, ya. Walaupun tetap aja ada yang masih bekerja, tapi kebanyakan manusia di malam hari, bahkan bukan hanya manusia, hewan-hewan, ya, kebanyakannya beristirahat. Kecuali yang memang sukanya, favoritnya di waktu malam, keluarnya di waktu malam. Ada makhluk-makhluk yang memang favoritnya itu di waktu malam, ya. Contohnya apa? Maling misalnya. Maling jam favoritnya itu ya waktu malam. Walaupun di siang hari juga ada maling, tapi kebanyakannya malam, karena tertutupi, tidak ada yang melihat. Sulit orang melihat dia. Kemudian makhluk-makhluk jahat itu juga keluarnya di malam hari. Baik, namun kebanyakannya adalah malam itu dijadikan untuk istirahat. Kemudian Allah jadikan siang itu untuk beraktivitas. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan, ya. Baik, maka kalau kita mengikuti fitrahnya, ya, malam itu betul-betul gunakan untuk istirahat, ya. Jangan malam digunakan untuk bekerja, siang digunakan untuk istirahat. Nah, kalau itu terus-menerus, pasti ada yang tidak beres dengan tubuhnya, ya. Ya, kalau ditanya ke bagian kesehatan manapun, ketika ada yang merubah pola seperti ini, pasti akan berdampak dengan fisiknya, ya. Kalau ada yang bekerja di malam hari, ya paling tidak dia harus ada waktunya untuk menggunakan malam itu untuk istirahat. Tidak bisa dia mengganti tidurnya di siang hari, malamnya untuk bekerja setiap hari seperti itu. Ini pasti akan berbahaya. Walaupun mungkin dia petugas keamanan, ya, security, itu pun harus ada jadwalnya, ya. Tidak mesti semuanya jaga malam. Pasti ada yang shift siang, ya. Tapi karena sangat berbahaya. Nah, ini diantara tanda yang luar biasa. Begitupun wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan juga rembulan yang sangat bermanfaat untuk manusia. Dengan adanya matahari, ada rembulan, kita bisa menghitung jumlah bilangan hari, menghitung jumlah bilangan tahun, jumlah bilangan bulan. Itu semua karena adanya peredaran matahari dan juga rembulan. La tasjudu lisyamsi walal qamar. Nah, di sini Allah tegaskan, walaupun makhluk-makhluk ini sangat besar, makhluk-makhluk ini sangatlah luar biasa, jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari dan rembulan. Walaupun sangat besar, itu hanyalah makhluk, itu hanya ciptaan, tapi sujudlah kepada penciptanya mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian betul-betul orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lain, qauluhu ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda
fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi, menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi fi sittati ayyamin dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yughsil lailan nahar yatlubuhu hathitha, kemudian Allah menutupi malam itu dengan, atau Allah menutupi siang itu dengan malam. Yatlubuhu hathitha, kemudian diikuti dengan sangat cepat pergantian tersebut. Wasyamsa wal qamar, dan juga telah menciptakan matahari dan juga rembulan. Wan nujum, kemudian bintang-bintang itu musakhkharatim bi amrihi, Allah yang telah menciptakan matahari dan juga rembulan dan juga bintang-bintang, semua itu diatur oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah dialah yang menciptakan dan juga memiliki perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Kemudian di sini konsekuensi dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu harus menyembahnya. Kalau kita sudah mengenal Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur, Allah adalah mudabbir yang mengurus semua alam semesta ini, konsekuensinya adalah harus dan wajib untuk disembah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, war-rabbu huwal ma'bud, dan namanya Rabb itu dialah yang berhak untuk disembah. Kalau tadi kita mengetahui Allah yang hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur, yang memberi rizki, dan kita yakin itu harusnya hanya Allah sajalah yang kita sembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tapi ini sudah pada ketemu belum? Jangan-jangan kita baca dari tadi enggak tahu halaman berapa. Insyaallah sudah ketemu ya. Baik. Wahai sekalian manusia, ya, dan inilah seruan yang pertama kali di dalam Al-Quran dan juga perintah untuk bertauhid yang paling pertama kali dalam Al-Quran, yaitu ayat ini. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, yaitu nenek moyang kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kalian harus menyembah Tuhan tersebut? Karena Tuhan itu telah menjadikan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhan itu telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparannya. Wasamsa binaa, wassamaa binaa, kemudian menjadikan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas sama, yang telah menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarat, kemudian Tuhan ini telah mengeluarkan dari bumi itu adalah buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, oleh karena itu jangan kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu, kalian sadar hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang selain menciptakan manusia, Allah juga yang menyediakan fasilitas semua untuk kehidupan manusia. Allah sediakan itu untuk manusia. Allah jadikan bumi itu hamparan alias datar. Ya, walaupun banyak yang bergunung, banyak yang berbukit-bukit, tapi pada umumnya bumi itu adalah hamparan yang luas. Ya, yang bisa ditinggali oleh manusia. Bumi itu tidak hamparan, namanya vertikal ya. Betul, vertikal. Apa horizontal? Ya, berarti nggak tidur ya.
ya horizontal ya. Allah tidak jadikan bumi itu vertikal, yaitu yang lurus. Nah, gimana manusia bisa tinggal? Tapi Allah jadikan bumi itu datar supaya mudah untuk ditinggali, mudah untuk membangun sesuatu di atasnya, mudah untuk berjalan ke sana kemari. Selain daripada itu, Allah jadikan langit itu sebagai atapnya. Tidak hanya kosong begitu saja, tapi di atasnya ada langit. Kemudian Allah hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Kalau di malam hari sangat terlihat indah. Kalau di siang hari mungkin ada awan. Kemudian Allah menurunkan dari langit yaitu air hujan. Allah tidak biarkan makhluk begitu saja tanpa ada kehidupan, tanpa ada air. Allah turunkan air hujan. Kemudian Allah tumbuhkan dengan air hujan itu adalah buah-buahan. Ya, baik buah-buahannya ditanam atau tidak ditanam, tetap akan Allah tumbuhkan. Apalagi yang ditanam, ya, yang tidak ditanam oleh manusia saja Allah tumbuhkan dengan sendirinya. Ya, mau cari durian di hutan banyak. Ya, Pak ya. Di Kalimantan, di hutan-hutan besar itu ternyata buah-buahan itu lengkap di dalam hutan itu. Ada durian, ada nangka, ada bermacam-macam buah-buahan itu tanpa ditanam oleh manusia. Allah yang menumbuhkan itu bagi manusia. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah, karena ini adalah perbuatan yang sangat zalim. Allah sudah memfasilitasi itu untuk manusia, tapi manusia menjadikan tandingan bagi Allah. Sementara tandingan itu adalah makhluk yang sangat remeh, makhluk yang sangat hina, tidak bisa apa-apa, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak bisa menciptakan walau hanya satu ekor lalat saja, walau hanya satu nyamuk saja, makhluk ini tidak bisa menciptakan. Kok disejajarkan dengan yang menciptakan alam semesta ini? Ketika minta rizki, minta kepada Allah, minta juga kepada makhluk tersebut. Ketika dia minta pertolongan, minta perlindungan, minta kepada Allah, di samping itu juga minta kepada yang lain. Nah, ini berarti sama saja mensejajarkan Allah dengan makhluk-makhluk tersebut. Ini kedzaliman yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu dzambin a'dham?" Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Dan Allah tegaskan di akhir ayat ini, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Ya, kalian sudah tahu, kalian sudah faham, tapi masih saja kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir, Abu Fida Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir rahimahullahu taala, ketika beliau menafsirkan ayat yang kita bacakan di atas, kata beliau, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqun lil ibadah. Pencipta segala sesuatu ini, maka dialah yang berhak untuk disembah. Dan itulah konsekuensinya. Ketika seseorang mengenal adanya rububiyah, harusnya dia pun harus memenuhi uluhiyah. Dia harus menyembah hanya kepada Allah saja. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini diantara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mengenal rububiyah Allah, konsekuensinya adalah wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrikin baik di zaman dulu maupun di zaman kita sekarang ini, ya, mereka kalau ditanya tentang rububiyah selalu tahu dan selalu paham siapa yang menciptakan. Orang-orang musyrik di zaman dahulu ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, la yakunallah, mereka akan berkata Allah.
Siapa yang memberi rizki kepada mereka, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menyelamatkan mereka ketika dalam kondisi yang genting, mereka akan berkata Allah. Bahkan ketika kondisi-kondisi yang sangat genting, mereka akan berdoa hanya kepada Allah dengan ikhlas. Wa idza raqibu fil fulki da'wallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki perahu di lautan, kemudian ada bencana bahaya yang mengancam, mereka da'wallaha mukhlishina lahuddin, akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas, meninggalkan tuhan-tuhan yang lain. Jadi kalau sudah dalam kondisi bahaya, tuhan-tuhan itu tidak berlaku. Ya gimana mau berlaku? Ya minta kepada patung, minta kepada Tuhannya, nggak bisa kasih pertolongan. Dan mereka sadar tuhan-tuhan itu nggak bisa kasih pertolongan. Apalagi mungkin tuhannya sudah habis karena dijadikan perbekalan. Jadi tuhannya dari roti atau dari gandum, ya, dalam perjalanan yang lama bisa dimakan habis tuhannya. Begitu dalam kondisi genting, gimana mau minta? Baik, mereka akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Akan tetapi ketika diselamatkan oleh Allah, mereka kembali ke daratan, mereka kembali wahum yusyrikun, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau dari sisi rububiyah, kita katakan orang-orang kafir itu percaya akan adanya Allah. Jadi mereka mengimani dari sisi rububiyah. Ya, dari sisi rububiyah mereka ikut mengimani. Abu Jahal, Abu Lahab juga beriman kepada Allah, tapi dari sisi apa? Rububiyah. Jangan disalahpahami. Oh, ini Salafi mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab juga bertauhid. Masya Allah. Ini fitnah yang sangat keji gitu ya. Harus dibedakan dari sisi rububiyah, betul, karena mereka juga beriman kepada Allah. Dari sisi rububiyah percaya kepada Allah, mereka juga minta kepada Allah. Tapi kesalahannya di mana? Di samping minta kepada Allah, mereka juga minta kepada yang lain. Itulah kesalahannya. Jadi seperti mungkin agama yang berada sekarang ini, mereka di samping menyembah Allah juga menyembah kepada Nabi Isa atau menyembah kepada Ibunda Maryam. Nah, itulah kesalahannya. Ketika ditanya siapa yang menciptakan, mereka juga mengatakan Allah. Dari sisi ini mereka beriman, tapi dalam memberikan hak untuk menyembah, dalam memberikan hak ibadah, mereka ternyata menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang muslim dia harus beriman dari sisi rububiyahnya, juga dia memberikan semua persembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai membawakan beberapa contoh tentang ibadah. Taib. Jadi kalau kita tahu Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, maka Allah wajib diibadahi. Nah, sekarang beliau akan memberikan contoh ibadah-ibadah apa saja yang harus diberikan kepada Allah saja. Kalau diberikan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan, itulah kedoliman yang nyata, karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya amalan-amalan ini khusus untuk Allah, tapi diserahkan kepada selain Allah. Adapun makna ibadah secara umum, ya definisi yang paling lengkap yang mencakup semuanya adalah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Jadi makna ibadah secara umum yaitu ismun jami', istilah yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yarda, mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, minal aqwali wal af'ali, berupa ucapan dan juga perbuatan, adh-dhahira wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah secara umum.
Jadi apa saja perbuatan, apa saja perkataan, kalau itu dicintai oleh Allah, itu diridhoi oleh Allah, maka itulah ibadah. Apa saja perbuatan, perkataan, kelihatan maupun tidak kelihatan, kalau itu dicintai oleh Allah, maka itulah ibadah. Ya, senyum kepada orang, ibadah. Membantu orang lain, ibadah. Menyapa orang lain, membuat idkhalus surur, ya, memasukkan rasa senang kepada manusia, itu juga ibadah. Nah, untuk memasukkan rasa senang itu kan bermacam-macam. Apa saja yang disenangi oleh manusia, maksudnya senang dalam sisi positif ya. Apa saja yang disenangi oleh manusia ketika dia berikan, maka itulah ibadah. Contohnya kalau manusia itu senang kalau disapa. Manusia itu senang kalau disapa. Kecuali kalau memang menyapanya bukan sesama jenis, tapi menyapanya ke lawan jenis ya. Jadi menyapanya khusus kalau ketemu perempuan misalkan. Bagi laki-laki ketika ada perempuan, wah rajin nyapa. Tapi begitu ketemu laki-laki cuek gitu ya. Nah, ini nggak benar. Memberikan hadiah, memberikan sesuatu, memberikan makanan, memberikan apa saja, nah itu termasuk ibadah. Dan hal-hal lain ya, ucapan yang bagus, ucapan yang baik, ucapan yang lurus, itu semua adalah bentuk ibadah. Nah, sekarang adalah beliau membawakan beberapa contoh ibadah. Wa anwa'ul ibadah. Ini sudah kita baca belum? Mungkin minta tolong dibacakan. Monggo. Bismillah. Al-imani wal ihsani wa minhu ad-du'a wal khawf wal raja' wa tawakkul wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'adah wal isti'anah wal isti'adah wal istighatsah wal zabahu wal nadru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara biha kulluha billahi ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa man sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir wa dalilu qawluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa fil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadat wa dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya Macamnya ibadah yang diperintahkan Allah adalah Islam, iman, ihsan, dan diantara bentuk realnya adalah doa, khauf, yaitu takut akan balasan Allah, roja, pengharapan, tawakal, rohbah, yaitu penuh minat, rohbah, cemas, khusyuk, khasyah, takut karena keagungan Allah, inabah, kembali kepada Allah, isti'anah, minta pertolongan, isti'adah, mohon perlindungan, istighatsah, mohon pertolongan untuk diselamatkan, menyembelih, bernadar, dan lain sebagainya dari berbagai macam ibadah yang diberitakan Allah. Seluruhnya hanyalah milik Allah. Dalilnya adalah firman Allah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah punya Allah.
maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah kepada Allah. Barang siapa memainkan sesuatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ini adalah kafir lagi musyrik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada sesuatu dalil baginya tentang itu, maka sesungguhnya pertimbangannya di sisi rohnya, sesungguhnya orang itu kafir. Sesungguhnya orang kafir itu tiada beruntung. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, doa adalah intinya ibadah. Dalil yang mengungkapkan dalam firman Allah Ta'ala, dan Rohmu berfirman, berdoa kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, barakallahu fiik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa contoh ibadah, dan yang lebih menariknya beliau menyertakan dengan dalil-dalilnya, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita mengatakan ini adalah sebuah ibadah, maka wajib ada dalilnya. Tidak boleh seseorang mengatakan ini ibadah, tapi ditanya dalilnya mana, nggak tahu, atau dalilnya mana nggak ada, maka ini tidak boleh. Karena hukum asal dari sebuah ibadah adalah al-man'u, terlarang, tidak boleh dilakukan. Ini kaidah ya. Al-aslu fil ibadah al-man'. Asal dari sebuah ibadah adalah larangan. Kapan ibadah itu baru boleh dilakukan? Ketika ada dalilnya. Jadi kalau ada orang yang melakukan sebuah amalan, lalu yang kita tanyakan kepada orang itu adalah mana dalilnya? Dia melakukan sebuah amalan dan dia meyakini amalan ini adalah ibadah, maka dia wajib memberikan dalil. Kalau dia tidak punya dalilnya, haram untuk melakukan ibadah tersebut. Taib. Ibadah itu baru boleh dilakukan sampai ada dalilnya. Maka kalau kita pengen mengamalkan suatu amalan, pertama kali yang kita cari tahu adalah dalilnya mana. Kita pengen baca zikir ini, kita tanya atau kita cari mana dalilnya zikir tersebut. Rasulullah memerintahkan atau Rasulullah mengamalkan zikir itu, atau dalam Al-Quran ada ayatnya atau tidak. Ini yang pertama kali kita tanyakan. Di awal-awal pembahasan buku ini juga sudah diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa kita itu harus mengedepankan ilmu sebelum berucap dan berbuat. Beliau di awal-awal sekali mukadimahnya itu kan mengajarkan kepada pembacanya untuk i'lam, ketahuilah, pelajari tentang perkara ini, ketahui tentang berapa perkara ini, agar kita memiliki ilmu sebelum melakukan ataupun mengatakan sesuatu. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Ilmu Qoblal Qawli wal Amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil-dalil tentang ibadah-ibadah ini. Baik, kita ulangi lagi tadi kaidahnya. Adapun kebalikannya, kalau masalah itu adalah masalah hal-hal yang bersifat dunia, maka yang ditanya adalah larangannya. Ketika seseorang melakukan perkara yang bukan ibadah, perkara duniawi, apakah itu makanan, minuman, dan sejenisnya, maka yang ditanyakan adalah larangannya. Alias, kalau ada orang yang mengatakan kamu nggak boleh melakukan itu, maka yang ditanya, kamu mengatakan demikian, mana larangannya? Saya nggak boleh melakukan ini.
Contoh misalkan, ya, ada yang menggunakan mic, ya, mic yang kita pakai ini mungkin ada yang ada yang menggunakan mic ini. Baik. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan mic itu hukumnya haram atau mic itu hukumnya bid'ah. Baik. Yang disuruh membuktikan dalil siapa? Yang disuruh untuk membuktikan kalau mic itu bid'ah siapa? Yang mengatakan mic itu bid'ah. Kamu mengatakan mic itu bid'ah, mana dalilnya? Kalau saya yang mengamalkan, saya yang menggunakan mic ini, saya nggak dibebankan untuk mencari dalil, karena hukum asal segala perkara yang ada masalah duniawi itu hukum asalnya adalah mubah. Jadi kalau saya mau menggunakan mic itu ya terserah saya. Kalau Anda melarang, berarti Anda harus menggunakan dalil. Hukum asalnya menggunakan sound system. Apa hukum asalnya? Ya boleh. Nah, ketika ada yang mengharamkan sound system itu, maka dia harus mendatangkan dalil. Nah, kalau dalil-dalilnya kuat atau karena sound ini ternyata memiliki mudarat, maka bisa jadi bisa dikeluarkan fatwa kalau ini adalah haram. Sound ini hukumnya haram, ya, karena adanya mudarat, dan mereka punya dalil, mereka mengatakan ini haram, wajar. Kenapa? Karena ada dalil-dalilnya, dikumpulkan semua dalil-dalil kalau itu memberi mudarat dan ada dampak-dampak negatif, lalu dikeluarkan fatwa itu haram. Makan tahu, makan tempe, kemudian ada yang berkata ini hukumnya bid'ah, maka yang disuruh membawakan dalil siapa? Yang mengatakan itu. Ya, kamu mengatakan ini bid'ah, mana dalilnya? Baik. Ketika ada yang melakukan, ya, mohon maaf, perayaan Maulid Nabi, ini kan mulai musim-musim Maulid. Ketika ada yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita katakan perbuatan itu adalah perbuatan yang menyelisihi Rasulullah, menyelisihi sahabat, ini perbuatan bid'ah. Yang dituntut untuk mendatangkan dalil siapa? Yang menyampaikan atau yang mengamalkan? Yang mengamalkan. Anda mengamalkan Maulid Nabi, dalilnya mana? Saya mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, hukumnya haram, karena secara hukum asal ibadah itu kan haram, tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil. Saya berpegang pada hukum asal tadi, perkara ibadah hukum asalnya haram. Maka ketika Maulid Nabi itu ternyata nggak ada dalilnya, saya katakan ini haram, ini bid'ah. Kamu nggak boleh protes saya, karena hukum asalnya seperti itu. Nah, kamu yang mengamalkan, silakan. Anda yang bertanggung jawab, Anda yang punya dalilnya atau tidak. Ya, jadi bukan masalah ini saja akhirnya ribut gara-gara ada yang mengatakan itu bid'ah. Biasa para ulama itu mengatakan perbuatan ini bid'ah, itu biasa di kalangan ulama. Tidak bisa atau tidak membuat saling hujat atau saling ribut. Kenapa? Anda yang mengamalkan ya terserah, asalkan Anda punya hujah, punya dalil. Anda nggak apa-apa menyanggah, loh nggak apa-apa saya mengamalkan Maulid Nabi karena saya punya dalil. Ya, saya punya dalil ini, manfaatnya ini, terserah masing-masing mempertahankan hujahnya. Cuma begitu saja, nggak perlu harus ada saling menyerang. Nah, yang bermasalah itu kalau ketika tidak ada dalil, akhirnya yang dikedepankan adalah apa? Otot, ya. Kalau kalah dalil, yang dikedepankan adalah otot, fisik. Nah, itu yang tidak boleh. Contohnya bagaimana? Melemparkan tuduhan ketika ada orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah. Baik. Kemudian orang ini ketika nggak punya dalil untuk membantah, dia langsung mengatakan Anda berarti benci dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya? Ya. Mengatakan Maulid itu bid'ah dengan benci dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hubungannya. Ini ibarat orang yang sudah kalah dalil, maka dia balas dengan fitnah ataupun tuduhan.
Taib, ini sekedar contoh, jangan sampai hal-hal yang seperti itu membuat kita itu saling bermusuhan. Ya. Masing-masing mempertahankan dalilnya tidak masalah. Ya. Yang mengatakan ini bid'ah silakan, yang mengatakan ini sunnah, ini amalan yang baik silakan, asalkan masing-masing mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, jadi beliau membawakan beberapa dalil tentang ibadah-ibadah ini. Wa anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha mithlul Islam. Di antara ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah seperti al-Islam, yaitu masuk Islam. Wal iman, ya, yaitu keyakinan di dalam hati. Wal ihsan, yaitu ihsan, mengamalkan ibadah dengan penuh keikhlasan, dan puncak dari ikhlas adalah ihsan. Baik, adapun Islam, iman dan ihsan ini mungkin ada pembahasan di pembahasan yang kedua, yaitu tentang mengenal Islam. Ya, di sini kita contohkan amalan yang lain, yaitu wa minhu ad-du'a, di antaranya adalah berdoa, wal khauf, rasa takut, wal roja, rasa harap, wat tawakkul, bertawakal kepada Allah, war-raghbatu war-rahba, rasa harap, war-rahba, rasa takut atau rasa cemas, wal khusyuk, khusyuk, wal khasyah, rasa takut yang disertai dengan ilmu atau pengetahuan, wal inabatu, yaitu tobat atau kembali kepada Allah, wal isti'anatu, minta pertolongan, wal isti'adzah, minta perlindungan, wal istighatsah, minta pertolongan di saat genting, wadzabhu, menyembelih hewan, wan nazar, yaitu bernazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan lain sebagainya dari macam-macam ibadah allati amarallahu biha, yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. Kulluha lillahi ta'ala. Nah, ini perlu kita garisbawahi. Semua ibadah-ibadah itu, semua itu lillah, hanya diberikan kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik, ini dalil tentang doa, ya. Dalil tentang doa adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masjid-masjid itu punya Allah, maka jangan engkau berdoa kepada siapapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah kesyirikan. Jadi yang dinamakan kesyirikan itu bukan berarti orang itu tidak berdoa kepada Allah. Dia juga berdoa kepada Allah. Dia juga setiap hari menyembah Allah. Tapi dia dinamakan telah berbuat kesyirikan karena di samping menyembah Allah juga menyembah yang lain. Di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada yang lain. Minta kepada Allah juga minta kepada yang lain. Itulah kesyirikan. Wa man sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan doa itu selain kepada Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah orang yang berbuat syirik dan hukumnya dia kafir. Baik. Jadi ini syirik besar. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, jatuhnya syirik besar. Ya. Dan berdoa ini bisa bermacam-macam. Ada berdoa minta pertolongan, ada berdoa minta hajat, ada berdoa ketika dalam kondisi genting, ada berdoa ketika minta perlindungan. Nah, ini semua hanya diberikan kepada Allah. Kalau diserahkan kepada selain Allah, jatuhnya fahuwa musyrikun kafir. Dia orang yang berbuat syirik dan dia orang kafir. Dalilnya mana? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa bersama Allah ilahan akhar, dengan sesembahan-sesembahan yang lain,
la burhana lahu, dia tidak punya bukti, tidak punya dalil sama sekali. Mau cari dalil kemanapun, perintah untuk berdoa kepada selain Allah, maka dia tidak akan menemukannya. Mau cari dalil dalam Al-Quran, mau cari dalil dalam As-Sunnah, mau cari dalil model apapun, tidak ada dalil, tidak ada burhan, tidak ada dalil sama sekali yang menganjurkan untuk berdoa kepada selain Allah. Tidak ada. Seluruh kitab-kitab samawi yang diturunkan dari langit, apakah kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya mengajak berdoa, menyembah, beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau di sana ada mengajak berdoa kepada selain Allah, pasti ini sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Tidak punya burhan, tidak punya bukti. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Adapun hisabnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, alias Allah yang akan menghisab orang semacam itu. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Nah, Allah menutup ayat ini dengan kalimat tidak akan beruntung orang-orang kafir. Di awal-awal ayat kata Allah, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain tidak punya bukti. Adapun hisabnya di sisi Allah, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Alias perbuatan itu merupakan perbuatan kekafiran. Perbuatan apa tadi? Berdoa kepada selain Allah. Perbuatan berdoa kepada selain Allah ini perbuatan kekafiran. Maka Allah tutup ayat ini, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir, yaitu mereka yang berdoa kepada selain Allah. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Baik, walaupun hadis ini dikritiki oleh para ulama tentang kesohihannya, namun maknanya benar. Karena ada hadis lain yang mendukung, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, alias inti daripada ibadah adalah doa. Karena di dalam berdoa itulah bukti penghambaan yang sebenarnya. Bukti kalau seseorang itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu sangat murka ketika ada hambanya yang tidak mau berdoa. Karena seakan-akan hamba ini tidak butuh dengan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yad'allah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Berbeda dengan manusia. Manusia semakin orang minta kepadanya, dia semakin murka. Semakin orang tidak minta kepadanya, dia semakin senang. Orang semakin tidak minta kepada dia, dia senang. Semakin orang minta kepada dia, dia akan murka. Ya, fas'alillahi la yughlaqu abwabahu. La tas'ali bani Adam su'alahu. Fa inna la tas'al bani Adam su'alahu. Inna bani Adam yaghdabu hina yus'alu wallahu yaghdabu hina taraka su'alahu. Jangan minta kepada manusia, karena manusia akan marah ketika sering dimintai. Dan mintalah kepada Allah, karena Allah akan marah kalau tidak dimintai. Baik. Dan doa ini ya adalah puncaknya sebuah ibadah. Kalau orang memberikan ibadah ini kepada Allah, maka orang ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berdoa semakin dicintai. Selalu minta kepada Allah semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau orang memberikan ibadah yang sangat agung ini kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan dengan kesyirikan yang sangat besar. Puncaknya kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Karena doa ini ibadah yang sangat agung, ketika diberikan kepada selain Allah, maka ini perbuatan kesyirikan yang sangat besar. Ya.
Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. Mungkin di syarahnya Syekh Utsaimin ada atau tidak? Atau kita pernah ya membacakan atau melewati ayat-ayat semacam ini ya. Wa man adlamu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih tersesat? Siapakah yang lebih tersesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? La yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Karena orang yang dia minta itu tidak akan bisa menjawab sedikit pun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mau minta model apapun nggak akan bisa dia jawab. Kemudian kata Allah, wahum an du'aihim ghafilun. Yang mereka minta itu, orang yang mereka minta itu dia tidak tahu sama sekali kalau ada orang yang berdoa kepadanya. Gimana tahu dia sudah mayit? Ya, dia sudah mayit. Orang yang masih hidup saja, kemudian ada yang minta-minta kepadanya, tapi tidak di hadapan dia. Ini masih hidup, orang yang masih hidup. Kemudian ada orang yang minta-minta tidak di hadapan dia. Contoh, ada yang minta-minta ke presiden, tidak pakai telepon, tidak pakai WhatsApp, tidak pakai video call, dari tempat tinggalnya, ya, presiden ada di mana, dia ada di mana, dia langsung minta-minta ke presiden itu. Padahal dia masih hidup, itu pun dia tidak bisa mendengar permintaan orang ini. Bagaimana kalau orang itu sudah mati? Kalau orang itu sudah di kuburan, kemudian ada yang minta-minta, mayit ini tidak bisa mendengar, tidak bisa mengetahui kalau ada yang minta sama sekali. Orang mau berbuat apapun, mayit ini nggak tahu sama sekali. Dia sudah mayit. Kok kita atau kok ada orang yang minta-minta kepada mayit? Ini kata Allah, siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang semacam ini? Padahal permintaan mereka tidak dijawab sama sekali, dan orang-orang yang mereka mintai itu tidak mengetahui sama sekali kalau ada yang minta kepadanya. Apalagi yang mereka minta itu benda mati. Benda hidup yang tidak ada di hadapan kita saja tidak mendengar, tidak bisa menjawab kalau dia tidak ada di hadapan kita. Apalagi ini benda mati. Yang dia minta itu apa? Pohon. Pohon itu benda mati ya. Walaupun pohonnya hidup, tetap itu namanya benda mati atau benda tidak bergerak gitu ya, tidak bernyawa. Batu besar, minta kepada patung misalkan. Gimana bisa mendengar patung-patung ini? Benda-benda mati ini kok dimintai? Atau minta kepada makhluk hidup tapi tidak berakal, kepada hewan-hewan, minta kepada monyet, minta kepada hewan-hewan yang lain misalkan, atau kepada perkara-perkara yang gaib, minta kepada jin, arwah-arwah leluhur yang tidak ada di hadapannya. Ini semua adalah orang yang paling sesat. Baik. Wad dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkatalah Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Innal ladzina, orang-orang yang yastakbaruna, yang menyombongkan diri di dalam beribadah kepadanya, yaitu di dalam berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya, dengan keadaan yang sangat hina. Ini orang-orang yang tidak mau minta kepada Allah. Dikatakan oleh Allah, yastakbiruna, innal ladzina yastakbiruna, orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, ya, menunjukkan dia tidak butuh dengan Allah. Sebaliknya kalau orang selalu berdoa, menunjukkan dia sangat butuh, dan namanya berdoa itu adalah ketundukan. Dia menundukkan, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang berjanji untuk mengijabahi permintaan orang tersebut. Dan kita diajari oleh Rasulullah SAW
di dalam berdoa tentunya harus memiliki adab-adab agar doa itu bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab dalam berdoa yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebelum minta sesuatu, muji Allah dulu. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang Maha Pencipta, Engkau yang Maha Pemberi rizki. Kita puji dulu, memberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung-langsung ya Allah calok duitnya. Ya Allah calok duitnya. Belum apa-apa langsung minta duitnya gitu loh. Muji Allah dulu ya. Kita sanjung ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebutkan ya asma wa sifat ya, sebutkan nama-nama Allah ya. Sesuai dengan yang kita mau mintai. Kalau kita pengen minta rizki, kita menyebutkan nama Allah Maha Pemberi rizki. Ya Razzaq, wahai pemberi rizki, beri saya rizki. Nah, jadi memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Baik. Orang yang tidak husnudzon alias orang yang suudzon itu apa? Ragu-ragu doa saya ini dikabulkan atau tidak ya. Dia masih ada keraguan-raguan dalam hatinya. Tidak boleh. Ketika seorang berdoa, dia harus penuh dengan keyakinan, dia berbaik sangka Allah pasti mengabulkan doa saya. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam kondisi sangat yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, sebelum berdoa atau sebelum meminta sesuatu, mengakui dosa-dosanya, mengakui kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, saya memang hamba yang banyak dosa, hamba yang lemah, perintah-perintahmu banyak yang belum saya kerjakan, yang saya masih lalaikan, banyak larang-larangmu yang saya langgar. Tapi saya minta ini ya Allah, saya minta sesuatu ya Allah, walaupun saya sangat lemah, saya sangat buruk, atau saya sangat banyak kesalahannya, tapi saya juga hambamu ya Allah, saya nggak punya tempat untuk meminta kecuali hanya kepadamu saja. Alias kita mengakui dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan guyonan ya dalam berdoa. Berdoa ya, lirik kanan, lirik kiri. Ketika ada yang ngajak guyon sambil ketawa gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Berdoa itu harus serius, betul-betul dia khusyuk, serius ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita minta kepada atasan kita dengan kondisi seperti itu, ya akan dimurkai. Walillahi matsalul a'la. Contoh orang minta kepada mungkin presiden atau wali kota, minta, dia sangat butuh dengan sesuatu itu, lalu dia minta dengan bercanda, dia minta dengan guyon-guyon ya, sambil sama temannya sambil bercanda, kemudian minta gitu ya, kemudian bercanda lagi, ketawa-ketawa. Kira-kira diberikan atau enggak? Ya malah diusir orang seperti itu. Walillahi matsalul a'la. Nah, kita minta kepada Allah harus dengan sungguh-sungguh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihu lahu." Apabila seorang berdoa kepada Allah, hendaknya dia bersungguh-sungguh memintanya. Jangan sampai ada orang yang berkata, "Ya Allah, berikan kepada saya kalau kamu mau, kalau engkau mau, kalau enggak mau ya enggak apa-apa." Nah, ini orang yang enggak serius. Ya Allah, kalau kamu enggak beri juga saya enggak marah gitu ya. Contoh, ini doa yang enggak serius. Harus serius, ya Allah berikan saya ini, saya minta ini ya Allah. Berikan kepada saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Nah, ini harus serius. Kemudian adab yang lain,
dengan mengangkat tangan, ya. Berdoa dengan mengangkat tangan. Rasulullah berdoa ketika akan perang Badar, beliau mengangkat tangan dengan sangat tinggi. Bahkan beliau menghadapkan wajahnya ke langit, ya, menunjukkan orang itu sedang sungguh-sungguh minta. Mengangkat tangannya dengan sangat tinggi, selendangnya sampai jatuh dari pundak beliau atau dari leher beliau. Taib. Nah, jadi kita mengangkat tangan, ya. Taib, dan adabnya atau para ulama mencontohkan mengangkat tangan itu, ya, bisa dirapatkan, ya, bisa juga tidak dirapatkan, ya. Misalkan dengan mengangkat tangan seperti ini ke langit, ya, ataupun dengan dirapatkan kedua tangannya tersebut, tangannya terbuka. Taib. Kemudian adab yang lain, berdoa dengan lafaz yang singkat tapi padat. Baik, maksudnya jangan terlalu bertele-tele ataupun terlalu detail. Ya, minta dengan bahasa yang umum, ya, jangan disifati atau jangan disebutkan ciri-cirinya dan seterusnya. Nah, karena kita nggak tahu apakah itu baik atau tidak bagi diri kita. Ya Allah, beri saya rezeki yang berkah, ya. Beri saya atau lancarkan semua urusan saya, ya, urusan apa saja, ya, itu yang kita dengan lafaz yang umum yang padat, tidak harus dengan dirincikan apalagi sampai menyebutkan sifat-sifatnya, ya. Kalau nggak salah, ya, ada yang bercerita ada seorang wanita yang berdoa, ya Allah beri saya uang sekian tanpa harus ngapa-ngapain. Jadi berdoanya dengan begitu, ya Allah beri saya uang sekian, ya, 15 juta atau berapa, ya Allah beri saya uang 15 juta tanpa saya harus ngapa-ngapain. Akhirnya anaknya naudzubillah kecelakaan, qadarullah, kemudian mendapatkan asuransi atau santunan itu, ya, mendapatkan itu 15 juta sesuai dengan yang dia mintai. Jadi mintanya itu, ya Allah beri saya uang 5 juta tanpa ngapa-ngapain. Ini terlalu disebutkan detail, ya. Ya Allah saya butuh uang untuk melunasi ini, untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan ini. Sebutkan seperti itu. Tidak perlu harus dengan detail seperti itu. Tapi Allah alam bisawab, ini diantara adab-adab di dalam berdoa, termasuk memilih waktu-waktu yang mustajab, ya, agar mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sudah paham semua, ya, waktu-waktu yang mustajab. Contohnya apa? Di sepertiga malam terakhir, waktu sahur, kemudian antara azan dan iqamat, kemudian sebelum sholat, sebelum salam. Nah, ketika sedang safar, ketika turun hujan, ketika sedang sujud, ketika di tempat-tempat yang mustajab, ya, apakah di Ka'bah, maksudnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau di waktu-waktu yang istimewa seperti malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir, atau di padang Arafah, ya. Bukan di padang apa tadi? Padang mahsyar. Padang mahsyar udah nggak ada kesempatan lagi untuk berdoa. Taib. Allahu alam bisawab. Barangkali baru satu macam ibadah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Kita coba sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa pertanyaan. Sebelum kami persilakan, ada pertanyaan tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya, Ustaz. Jika ziarah kubur selain untuk mendoakan mayit juga karena rindu pada sosok mayit tersebut, maka bagaimana hukumnya? Afwan, di luar tema, Ustaz. Bolehkah membersihkan noda haid pada spray yang nodanya belum begitu kering dengan menggosoknya saja dengan kain yang bersabun dan membilasnya dengan digosok dengan kain yang basah yang sudah dibilas dengan air bersih sehingga nodanya hilang hingga tersisa warnanya yang sudah pudar. Jika nodanya berupa air kencing anak bayi, ya, air kencing anak bayi perempuan, apakah dicuci semua spray itu? Syukran, jazakumullahu khairan wa ghafara lakum. Amin. Walaka bimithli. Walaki bimithli. Nah, ziarah kubur, ya, di antara tujuan ziarah kubur yang diperintahkan adalah mendoakan si mayit, kemudian mengingat akhirat. Nah, ada orang yang ziarah kubur karena rindu, kangen dengan mayit tersebut, maka tidak masalah. Ya, namanya fitrah manusia, dia punya rasa kangen, dia punya rasa rindu. Apakah dengan pergi ke kuburannya atau tidak pergi ke kuburannya, orang bisa saja rindu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Orang rindu dengan orang tuanya atau rindu dengan pasangannya, suaminya atau istrinya ataupun anaknya. Tidak masalah, ya. Atau dia datang ke kuburan karena dia rindu dengan si mayit tersebut. Tapi menghindari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, seperti sedih yang berlebihan, tangisan yang berlebihan, karena ini jatuhnya adalah an-niyahah. Adapun sekedar rindu yang ada di dalam hati, maka tidak masalah, ini fitrah. Nah, kalau dia sudah sampai di kuburan, maka ya ikuti tuntunan Rasulullah. Sunnahnya mendoakan. Jangan sudah di kuburan nggak mendoakan sama sekali. Nah, ini eman-eman udah di kuburan kok nggak mendoakan, ya. Kalau sudah di kuburan, ya doakan. Apakah mayit yang kita rindui tadi ataupun mayit kaum muslimin yang lainnya, kita ucapkan salam kepada mereka. Nah, tujuannya juga termasuk mengingat akhirat, ya. Walaupun kadang-kala tidak semua orang ketika datang ke kuburan itu mengingat akhirat, ya. Dia mungkin datang ke kuburan mendoakan si mayit, tapi untuk ingat akhiratnya kayaknya tipis sekali. Atau ada orang yang memang datang ke kuburan hanya ingat akhirat saja, ya. Tidak masalah. Termasuk juga kalau kuburannya orang-orang kafir, dia datang ke kuburannya orang-orang kafir, kemudian dia mengingat akhirat di kuburan tersebut. Tapi kalau kuburannya orang muslim, hendaknya kita ikuti tuntunan Rasulullah SAW agar sesuai sunnah, yaitu mendoakan orang yang meninggal dunia lalu mengingat akhirat. Bolehkah membersihkan noda haid pada spray yang nodanya belum begitu kering dengan menggosok saja dengan kain? Taib. Membersihkan najis, apakah najis berupa darah haid ataupun ini berupa air kencing bayi? Ini maksudnya bayi perempuan, ya. Para ulama membedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Namun pendapat yang kuat, Allah alam, tidak ada bedanya, ya. Yang penting namanya bayi sudah terlepas dari ASI, sudah tidak minum air susu ibunya, maka air kencingnya adalah air kencing yang najis mutawassithah, yang najis sudah najis pertengahan, ya, sama seperti najis orang dewasa. Adapun yang belum atau masih makan ASI, maka najisnya najis yang ringan yang bisa dihilangkan dengan dipercikan air ataupun digosok dengan air ataupun dengan kain yang basah. Taib. Nah, misalkan ini bayinya sudah terlepas dari ASI, sekaligus ini dengan darah haid
yang mengenai pakaian atau mengenai spray, maka cara membersihkannya adalah dengan dibasuh ya, karena najis itu cara membersihkannya dengan dibasuh ya. Jangan cuma dilap ataupun digosok dengan kain. Walaupun kelihatannya hilang, namun ini belum bisa menghilangkan najis tersebut. Maka dengan cara membasuh, walaupun yang dibasuh hanya bagian yang terkena najis itu saja. Ini spraynya luas atau selimutnya lebar, kemudian ada satu titik yang terkena najis, maka dia ambil titik itu atau dia ambil ujung itu, kemudian dia siram atau dia celupkan ke dalam ember, ke dalam air, kemudian dia peras, lalu dia jemur. Nah, ini sudah hilang. Tapi kalau spraynya masih di atas kasur, kemudian dia cuma menggosok-gosok saja, ini dikhawatirkan belum terangkat. Maka yang paling kuat adalah dengan disiram atau dibasuh kalau itu najis yang mutawassithah. Adapun kalau najisnya itu najis ringan seperti air kencing bayi yang belum lepas dari asinya, maka tidak masalah dengan digosokkan atau dipercikan air di atasnya. Termasuk tadi darah haid, kalau sudah dibasuh ternyata warnanya masih ada, ya sudah hilang. Kalau sudah dibasuh dan masih ada warnanya, ya walaupun warnanya itu sudah pudar, nah itu apalagi warnanya sudah pudar, taib ya, maka ini sudah dianggap hilang kalau sudah dibasuh. Nah, tapi kalau belum dibasuh, dikhawatirkan najisnya mungkin masih mengendap ataupun masih menyebar ke area yang lain. Membasuh itu termasuk dengan kain pel ya. Ketika di lantai mungkin ada air kencing bayi, air kencing anak yang ada di lantai, kemudian dia mengepel dengan air ya, bukan dengan cuma dilap dengan kain. Kalau cuma dilap dengan kain ini belum menghilangkan najis. Kalau dipel dengan air, dipel sekali, kemudian kainnya itu dibasuh dengan air, kemudian dipel lagi, dibasuh lagi. Nah, dan kalau sudah hilang baunya, tanda-tandanya sudah hilang, maka lantai itu sudah dianggap suci. Jadi nggak harus disiram disiram dengan gerucuk gitu ya, nggak harus, bisa dipel, tapi dengan kain yang basah. Adapun kalau di kain spray atau kain selimut atau di pakaiannya, kalau terkena darah haid atau terkena najis air kencing misalkan, maka dengan cara harus dibasuh. Ya. Tapi insyaallah ada gambaran sampai sini. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada yang lain. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi kan sempat dibahas tentang ibroh. Beliau menyebutkan dalil setelah menyebutkan berbagai macam amalan bahwa sebuah ibadah itu harus dilanjutkan dengan dalil. Nah, yang menarik di sini fakta di lapangan sebagian amalan-amalan bid'ah di masyarakat kita itu faktanya itu mereka juga berdalil kan? Misalnya seperti maulid, sholawat atau tahlilan, mereka berdalil dengan Al-Quran, bahkan berdalil dengan hadis. Misalnya contohnya amalan sholawat, mereka berdalil dengan, misalnya mereka amalan sholawat, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya. Kemudian amalan tahlilan, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, perintah Allah untuk memperbanyak berzikir, yaitu ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha katsiran dan sebagainya. Nah, ini kan intinya kan dalilnya Ustaz. Nah, namun kita tidak mengetahui dalil yang khusus tentang amal tersebut Ustaz. Nah, kan kita bersama mengetahui bahwa bid'ah itu kan terbagi menjadi dua, bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah kan. Nah, bid'ah hakikiyah kan bid'ah yang sama sekali tidak ada dalilnya. Sedangkan bid'ah idhofiyah itu kan
bid'ah yang ada dalilnya namun kaifiatnya atau tata caranya dan rinciannya kita tidak mengetahui, Ustaz. Ya. Ini bagaimana Ustaz untuk menyoalkan perkara bid'ah ini, karena pasti orang yang beramal itu pasti membawakan dalil, Ustaz, agar kita tidak bingung ke depannya. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Setiap orang yang mengamalkan sesuatu pasti dia punya alasan, pasti punya dalil. Siapapun pelaku maksiat juga punya dalil. Orang-orang Syiah juga punya dalil. Orang-orang Khawarij membunuh Utsman ibni Affan pakai dalil. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Ini sudah membunuh Utsman ibni Affan dengan berdalil ayat Al-Quran. Taib. Ketika mereka berdalil seperti itu, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, qaulul haq urida bihil batil. Perkataannya benar, dalilnya benar, Qurannya benar, hadisnya benar, tapi salah dalam menempatinya. Mereka menginginkan kebatilan. Dalilnya benar, tapi salah di dalam menempatinya. Ketika ada dua pencuri yang mereka nunggu rumah sepi, nunggu lama sekali, temannya udah nggak sabaran. Kata temannya ini, sabar. Sabar itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya innallaha ma'as sabirin. Ya, ini sedang mencuri pakai dalil gitu ya. Taib. Jadi perkataannya benar, urida bihil batil. Nah, pelaku-pelaku bid'ah juga kalau ditanya pasti punya dalil. Tapi apakah dalil itu sesuai pada tempatnya atau tidak? Nah, kita di sini hanya berdakwah, kita menyampaikan perbuatan ini hukumnya bid'ah. Ternyata kalau mereka mengamalkan dan mereka punya dalil, silakan. Tapi yang tidak boleh itu mereka melarang orang yang mengatakan itu perbuatan bid'ah. Ini yang tidak boleh. Jadi silakan yang mengamalkan, kalian punya dalilnya, silakan kerjakan. Tapi jangan sekali-kali melarang orang yang mengatakan perbuatan itu bid'ah. Kalian mau mengerjakan juga kami nggak melarang gitu ya. Silakan yang melakukan perkara bid'ah ini silakan dilakukan karena kalian juga punya hujjah. Kalian mempertanggungjawabkannya. Tapi yang salah itu kalau melarang orang lain untuk menyampaikan dakwah kalau perbuatan itu perbuatan bid'ah. Karena yang mengatakan perbuatan itu bid'ah juga menggunakan dalil. Jadi intinya di sini adalah masing-masing orang itu mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Kalau dia punya hujahnya, dia punya dalilnya, silakan dia kerjakan dan dialah yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya tadi kalau diberikan contoh seperti perayaan Maulid Nabi, ada yang mengatakan perayaan Maulid Nabi hukumnya bid'ah. Kenapa? Dalilnya kuat. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, dan di dalamnya ada perkara-perkara yang atau keyakinan-keyakinan yang sangat batil, yang mungkar, yang meyakini Rasulullah SAW hadir bersama orang yang merayakan tersebut, ataupun ada kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, sehingga ulama ini atau golongan ini mengatakan ini perbuatan yang bid'ah. Baik. Nah, kelompok yang mengamalkan, mereka berdalil mungkin kami cinta kepada Nabi, cara kami dengan cara seperti ini, dengan dalil seperti ini. Silakan saja, ya. Kita hanya menyampaikan saja. Dalilnya ini, keterangannya seperti ini. Yang masih mau melakukan silakan. Dan kami enggak mencegah, enggak membubarkan gitu ya. Ketika ada yang merayakan acara itu, kami enggak datang kemudian membubarkan acara itu, enggak. Itu artinya apa? Terserah mau lakukan. Cuma kalian juga jangan melarang orang yang mengatakan kalau maulid itu hukumnya bid'ah. Jadi simpel, cuma sebegitu saja. Ya, yang menjadi masalah itu tadi ketika tidak ada hujah dibalas dengan tuduhan. Nah, itulah yang menimbulkan masalah. Ketika sudah dituduh, nah biasanya akan
muncul aksi-aksi yang lain. Jadi tidak boleh orang itu dilarang, jangan kamu membid'ah-bid'ahkan perbuatan orang lain, nggak bisa, karena ini ada dalilnya, dia punya hujah untuk mengatakan perbuatan itu bid'ah, nggak boleh dilarang. Dan dia juga nggak akan membubarkan perbuatan Anda, nggak akan melarang perbuatan Anda, karena Anda juga punya dalil. Tapi dia terus berdakwah, menyampaikan kalau ini perbuatan bid'ah, jangan dikerjakan. Jadi masing-masing punya dalil, masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan itu. Nah, kita tugasnya cuma berdakwah saja, ya. Kita nggak ada tugas untuk menghentikan perbuatan orang itu. Kalau dia terima, dia sadar, alhamdulillah. Kalau belum sadar juga pilihan masing-masing. Tapi kita nggak akan berhenti untuk berdakwah, menyampaikan kalau itu perbuatan bid'ah. Tadi pertanyaannya gimana? Itu betul atau ada yang lain? Poinnya begini, Ustaz. Poinnya itu dari sisi pendalilan, Ustaz. Jadi misalnya contoh lain, kan sekarang lagi viral istilah sedekah Jumat, Ustaz. Nah, kita kan tahu, Ustaz, yang ma'ruf itu kan di hari Jumat kan berbagai macam sunnah-sunnahnya, termasuk yang kita tahu itu kan memperbanyak sholawat, Ustaz. Nah, namun kita sampai sekarang belum mengetahui dalil yang sahih atau misal dalil yang kita diberitakan untuk memperbanyak sedekah. Namun kan dalil umum kan menjelaskan bahwa sedekah itu afdal, kemudian amalan-amalan dari Jumat kan semua dilipat gandakan. Namun kita tidak mengetahui dalil secara khusus yang menyebutkan bahwa kita diberitakan untuk memperbanyak sedekah. Semisal kita diberitakan untuk memperbanyak sholawat dari Jumat, meskipun di hari yang lain kita juga diberikan sholawat, kan begitu, Ustaz. Maksudnya dari sisi pendalilannya. Contohnya tadi seperti sedekah Jumat, ya. Jadi ada yang menggalakkan untuk sedekah di hari Jumat. Sebetulnya tidak jadi masalah, ya. Dan itu bukan sebuah perbuatan bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada penggalangan dana untuk sedekah Jumat misalkan. Ketika ada yang menggalangkan dana untuk sedekah Jumat, dikatakan ini perbuatan bid'ah. Ini juga tidak benar. Penggalangan dana, donasi dan seterusnya, ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika datang orang fakir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bisa bersedekah kepada orang tersebut, tidak ada sahabat pun yang mau. Berulang lagi sampai 3 kali, apakah ada yang mau bersedekah kepada mereka, orang-orang tersebut? Gak ada yang bersedia. Bayangkan, yang cari donasi siapa? Rasulullah. Tapi gak ada yang mau ngasih gitu. Sampai ada sahabat yang datang membawa kantong uangnya atau emasnya, kemudian dia serahkan, ini untuk mereka wahai Rasulullah. Maka tampak kebahagiaan di wajah Rasulullah SAW. Kemudian mulailah orang berdatangan untuk menyalurkan dananya, menyalurkan hartanya. Beliau mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai perkara yang baik, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti setelahnya. Jadi contoh-contoh seperti itu yang tidak boleh itu kalau dia untuk dirinya sendiri, ya, dia minta-minta ke orang lain untuk dirinya sendiri, maka ini tidak boleh. Nah, adapun di zaman kita sekarang ini kelihatannya, ya, kalau ini pandangan anak pribadi, orang itu mulai cenderung malas. Mau sedekah saja malas ngeluarin sendiri. Malas mencari rumah-rumah fakir miskin gitu. Kena kemalasan itulah dia pengennya santai, tinggal transfer ke lembaga ini atau ke bagian penggalangan, mereka lah yang akan menyalurkan. Jadi kayaknya fenomena kita itu sekarang seperti itu. Orang cenderungnya simple, tidak mau repot. Padahal tentunya pahalanya lebih besar ketika ada yang keluar membawa hartanya, mengetuk rumah-rumah fakir miskin, kemudian dia berikan hartanya, itu tentunya lebih afdol. Ya, karena banyaknya orang malas yang malas memberikan sedekahnya, padahal dia pengen sedekah, tapi tadi karena malas tidak mau repot, jadilah ada orang-orang yang datang kemudian menggalangkan dana untuk menyalurkan sedekah-sedekah tersebut, apakah di hari Jumat, di hari yang lain.
tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, baik, mungkin cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.